tiba-tiba di tengah laut satu orang anak-anak Pak Guru, semua orang mati kan. Itu yang dengan mata berkaca-kaca, saya juga enggak tahu kenapa anak-anak bertanya seperti ini. Iya nak, kenapa? Semua orang mati. Pak Guru dan Ibu Guru juga mati. Oh iya nak, Ibu Guru dan Pak Guru juga mati ketika saatnya memang kita harus mati. Jadi kalau Pak Guru mati, siapa yang ngajar kita orang? Ketika Ayub tinggalkan pulau ini, tinggalkan Paksi, ya minta maaf. Sekolah ditutup, sekalipun itu saya yakin bahwa tidak mungkin ditutup, itu kan bukan kewenangannya beliau, tapi itu tanda bahwa betul-betul dia masih menginginkan saya ada di sini. Saya Bobi Sokota hadir untuk Anda kembali di bincang kita kali ini teman-teman semua. Nah, ini sosoknya Pak Guru Ayub. Singkat tetapi luar biasa panjang perjalanan dia sampai ke Kabupaten Biak Numfor. Pak Ayub, salam sehat. Salam sehat. Nah, cerah ceria. Pak Guru Ayub yang ada di Pulau Pasi, Kabupaten Biak Numfor. Dari awalnya ini dengan program SM3T. Teman-teman di luar sana ini ingin tahu lebih jauh tentang seorang Ayub seperti apa awal sehingga bisa hijrah langsung ke pulau. Apa gerangannya? Silakan. Terima kasih Kak. Saya Ayub. Pertama kali saya menginjak Papua, terkhusus di Kabupaten Biak Numfor, lebih khusus lagi di Kepulauan Aimando, dan terkhusus lagi di Kampung Pasi, itu pada tahun 2014 melalui program dari Kementerian Pendidikan, yaitu SM3T, Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal Indonesia. Pada saat itu saya diberangkatkan dari tes, melalui beberapa tes, bersama teman-teman. Pada saat itu saya 33 orang dari LPTK Universitas Negeri Makassar, mendapat penugasan di Kabupaten Biak Numfor. Setibanya kami di sini melalui pemerintah Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan itu memberikan surat tugas kepada kami. Pengabdiannya saya pada saat itu 5 orang, 4 orang dari LPTK Universitas Negeri Makassar dan 1 orang dari LPTK Universitas Negeri Manado, tugas di Aimando. Selama 1 tahun pengabdian kami berjuang di sana, sama-sama mengabdi untuk pendidikan di sana. Pada tahun 2015 sesuai dengan masa pengabdian kami 1 tahun, kami penarikan untuk melanjutkan pendidikan profesi guru. Setelah itu di profesi guru selama kurang lebih 1 tahun di Universitas Negeri Makassar dan dinyatakan lulus, kemudian melalui telepon-telepon masyarakat apa semua, dan memang pada saat itu salah satu teman kami pengabdian Aimando 10 hari setelah kami kepulangan dari pengabdian di Biak Numfor itu meninggal dunia, dan pesan-pesan terakhirnya di saya itu ya kami harus kembali untuk mengabdi di anak-anak di sana. Oke, tapi sebenarnya dari pesan almarhum teman Ayub, ataukah sebenarnya apa sih yang menjadi dasar yang kuat sekali Ayub? Tapi sebelum misalnya pada saat tes dan lulus dinyatakan ke Papua, yang memang orang di luar sana masih berpikir kita yang lain ya. Ini apa sih respon pribadi dari Ayub dulu? Sebenarnya setelah melalui tes, sebelum tes dan dinyatakan lulus, sebelumnya saya yakin bahwa orang tua saya pasti tidak mengizinkan. Apalagi pemahaman orang sebagian kita di sana dalam tanda kutip bahwa Papua seperti ini. Jadi ada rasa ketakutan. Ya minta maaf sebelumnya, saya juga minta maaf sebenarnya kepada pihak panitia pada saat itu. Memang karena keinginan untuk keluar, karena saat itu saya pernah honor di kampung, dan termasuk kampung saya adalah kampung-kampung yang agak kampung juga. Masalah pendidikan di sana pada saat itu masih kurang juga. Saya tidak mau tinggal honor, nanti dijadikan alasan untuk orang-orang di sana sekampung saya bahwa tidak usah sekolah. Ayub saja kuliah juga seperti itu, akhirnya pulang juga ke kampung. Honor gajinya sekian ratus ribu per bulan. Akhirnya pas ada pendaftaran dan itu memang sudah sering dapat isu bahwa salah satu nanti untuk bisa dikatakan guru ya setelah melalui program SM3T dengan jalur PPG.
Akhirnya pada saat itu saya coba minta maaf ya, saya palsukan tanda tangan orang tua. Nanti dinyatakan lulus padu, saya sampaikan ke orang tua bahwa saya penempatan di Papua. Mau tidak mau, ya harus jalan. Akhirnya pada Agustus 2014 pada saat itu ya diberangkatkanlah, walaupun mungkin berat dan pada saat itu mungkin terakhir nenek saya pada saat itu ya dia memang pesan bahwa karena kau sudah tinggalkan di sini ya minta maaf ketika mungkin kita tidak ketemu lagi. Dan tapi saya memang ikhlaskan, namanya pengabdian, namanya kita jauh ya. Ketika saya harus akhir hidup saya di sini dan atau ada keluarga, saya memang harus ikhlas. Dan memang terjadi sebelum saya pengabdian di sini, memang nenek yang pada pesan terakhir itu memang saya tidak sempat lihat. Nah, itu menjadi kekuatan dasar, dan apa yang saya dapatkan di sini setidaknya saya masih merasa beruntung sekolah di sana dibanding dengan anak-anak di sini yang keterbatasan mengenai buku, jumlah guru yang tidak memadai, fasilitas-fasilitas itu yang saya bersyukur bahwa masih diberikan kesempatan. Jadi kesan pertama Ayub tiba di Pasih gimana sih rasanya waktu itu? Namanya keluar dari zona nyaman ke tidak nyaman ya, kurang lebih 2 bulan itu ya kami dengan teman-teman ya mungkin hanya menangis. Takdir betul-betul, apalagi perjalanan pada saat itu kita ke Aimando kan. Aimando, ini masih Indonesia kah bukan? Kita berangkat di saat itu jam 2 sore, sampainya jam 9 malam. Itu pun dalam keadaan hujan, baru gelap, tidak ada kan cahaya. Sampai di sana tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada penerangan apapun, tidak ada jaringan. Ini masih Indonesia, kita ini dibuang pemerintah atau apa? Pas masuk di... Rasanya ingin balik lagi ya? Pada saat itu kayaknya memang wajar memang sih, namanya SM3T memang betul-betul kita dididik, karena memang kita dilatih sama tentara pada saat itu. Kita dilatih militer kurang lebih 2 minggu. Bertahan hidup, makan ala kadarnya, memang kita sempat dilatih sebelum kita berangkat. Lalu sampai kepada merasa benar-benar nyaman ketika awal pertama dengan kondisi yang ada ini kapan? 3-4 bulan ataukah setelah itu cepatnya? Sebenarnya untuk rasakan itu pertemuan awal sih. Pas pertemuan awal dengan siswa-siswa, di situ mulai ketertarikan. Betul-betul nampak bahwa mereka butuh guru. Ketika di luar sana banyak ya guru yang tidak dihormati sama siswa, kemudian ada yang dipukul sama siswa, sampai kami rasakan di sana itu betul-betul penghormatan itu ada, bahwa boleh ini seorang guru, seolah-olah kita ini adalah raja, kita ini adalah Tuhan kecil, maksudnya betul-betul dihargai keberadaan kita. Perlahan kami pelajari dan betul-betul rasa hati timbul bahwa ya mereka memang butuh, itu yang merasa nyaman, masyarakat welcome dengan kita, apa semua seolah-olah ini tidak ada lagi perbedaan antara suku, agama, ras, dan apapun yang membatasi untuk kita itu. Kontrak yang ditandatangani waktu awal itu berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu diperpanjang lagi? Atau setelah apa sehingga sampai sekarang masih 8 tahun? Enggak, setelah 1 tahun pengabdian, 2015 kami balik, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru pasca SM3T. Jadi undang-undang guru dan dosen itu kan sebenarnya diwajibkan kita itu memiliki, pernah melewati pendidikan profesi guru. Jadi kami diberikan hadiah dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan profesi guru. Setelah itu melalui telepon-telepon yang sering mereka utarakan bahwa mereka rindu kepada kami, itu saya pamit ke orang tua, dan alhamdulillah puji Tuhan orang tua juga ya silahkan dimanapun kau mau hidup, dengan apapun caramu, apalagi kau bisa bermanfaat dengan orang lain, ya silahkan silahkan ikuti. Jadi saya kembali itu tidak ada lagi unsur-unsur saya ini SM3T, cuman kami alumni, tidak ada lagi unsur-unsur bahwa dari pemerintah apapun itu, tidak ada unsur dari Pemda. Betul-betul saya datangi secara kekeluargaan. Karena saya prinsip bahwa di mana ada anak-anak membutuhkan, disitulah kehadiran kita ini nanti. Bahwa kami sebagai alumni profesi guru ataupun kami ini seorang guru, prinsipnya secara pribadi saya, di mana ada anak-anak membutuhkan, disitulah kehadiran di nanti. Makanya saya datang secara pribadi tanpa embel-embel apapun itu. Keluarga ya ceritanya bawa diri lah, bawa diri sampai di sana ya itu mereka harapkan. Dan pada saat awal SM3T kan sebenarnya saya mengajar di Bromsi, saya mengajar di SMP, karena memang sebenarnya saya kan bukan basisnya PGSD, tapi saya Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi
Setelah itu saya mengajar 2 tempat, mengajar di Pasi, mengajar di Bromsi. Setelah mengajar di Pasi 1 jam, saya harus mendayung ke pulau sebelah, mengajar 1 jam di sebelah, harus mendayung lagi. Cuman pikir-pikir juga kayak enggak maksimal, dalam artian saya harus tinggalkan dengan keterbatasan guru. Pada saat itu kami cuman guru ada 4. Dan belum kita hitung ya ketika kepala sekolah dengan bendahara ke kota ataupun urusan lain yang bersifat keluarga. Kemudian SMP juga keterbatasan guru. Akhirnya saya minta pamit di SMP, saya maksimalkan, apalagi SD kan dasar. Dasar, jadi semua namanya ketika kita ibaratkan sebuah pohon, SD itu kan dasar. Ketika kita tidak maksimal dasarnya, pasti perlahan akan tumbang. Ya, benar. Itu yang jadi saya itu datang ya itu tanpa ada embel-embel, hanya keluarga saja. Teman-teman sekalian, Ayub mengaku bahwa saat ini status dia benar-benar secara personality. Merasa terpanggil kah ketika dia memang dengan kontraknya dengan SM3T ini sudah berlalu dan dengan melewati beberapa prosedural yang lain, sekarang dia terpanggil lagi. Kita ingin tahu, apa memang karena sering ketemu dengan anak-anak dan melihat bahwa sebenarnya suara hati mereka, Pak Ayub, Pak Guru, jangan tinggalkan kami, ataukah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Ayub bisa kembali lagi loh? Katakanlah bawa diri lagi nih. Ya. Berat sih sebenarnya. Bagaimana ya? Itu yang tadi yang pertama. Setelah mengabdi 1 tahun di sana, kami rasakan betul-betul bahwa anak-anak kasihan di sana. Kasihan bukan untuk mengasihani, enggak. Kasihan betul-betul bahwa mereka penuh semangat belajar, tetapi tidak banyak yang mereka mampu perbuat karena keterbatasan guru. Yang kedua, mengenai pesan dari almarhum saudara saya pada saat itu di jam 2 kalau tidak salah malam itu, kami masih sempat diskusi, dan kata terakhir itu bahwa Bang, setelah selesai kita PPG, kita harus kembali lihat anak-anak. Itu hal kedua. Dan besoknya di jam 8 pagi itu sudah ada masuk kabar di saya bahwa almarhum Filipus sudah pergi, sudah meninggal, dan tanpa sakit. Itu kalau bahasanya itu sambun tidur, tidak tahu secara medisnya bahasa apa. Yang ketiga, memang saya memang dididik dari orang tua, apalagi orang tua saya kan orang tua dari seorang petani. Saya beberapa orang bersaudara, saya sendiri yang sampai selesai di bangku perkuliahan. Saudara-saudara saya itu tamat SD, SMP, SMA, tidak ada yang sampai sini. Dan memang dari kecil memang dididik untuk orang tua bagaimana mampu bermanfaat untuk orang lain. Dan saya mengambil jalan bahwa dengan cara inilah coba saya bermanfaat bagi orang lain. Ketika saya dipaksa untuk mengajar di sana, itu kan dipaksa untuk mengajar yang betul-betul orang tidak butuh saya, itu kan seolah-olah bukan betul-betul ada niatan tersendiri. Tapi ketika datang di sini, saya betul-betul bahwa inilah saya, inilah apa yang saya berikan, sesederhana apapun, intinya saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Apa yang tidak bisa Ayub lupakan ketika kembali, katakanlah begitu, atau mungkin sejenak lepas daripada hiruk pikuknya soraknya anak-anak ini? Di tahun 2000 sebenarnya kadang-kadang saya juga ada titik jenuh. Kadang ada mau kembali ketika ada titik jenuh, mungkin karena capek atau apa. Ada beberapa hal, tapi yang paling hal yang berkesan di saya itu pada tahun kalau tidak salah 2017 ke 2018. Salah satu orang pulau kan meninggal di seberang, di Pulau Bromsi, di seberang pulau itu kan meninggal. Pada saat itu saya sendiri di sekolah. Karena kebetulan kepala sekolah dengan bendahara ada urusan di kota, jadi saya sendiri di sekolah. Jadi saya arahkan anak-anak untuk kita ke seberang untuk melayat, sekaligus kita coba belajar di luar sekolah tentang kematian atau pokoknya inspirasi, motivasi lah dengan anak-anak. Pas pulang itu sore, kalau tidak salah sore, sebelum pulang tiba-tiba di tengah laut 1 orang anak-anak Pak Guru, semua orang mati kah? Itu yang dengan mata berkaca-kaca, saya juga enggak tahu kenapa anak-anak bertanya seperti ini. Iya nak, kenapa? Semua orang mati. Pak Guru dan Ibu Guru juga mati. Oh iya nak, Ibu Guru dan Pak Guru juga mati ketika saatnya memang kita harus mati. Jadi kalau Pak Guru mati, siapa yang ngajar kita orang? Itu yang ketika ada titik jenuh, itu yang saya muncul. Dan mereka menangis saat saya sampaikan bahwa semua orang mati dan Pak Guru juga akan mati ketika saatnya.
dengan mata berkaca-kaca dia sampaikan ketika Pak Guru mati, siapa yang ngajar kita orang? Itu yang betul-betul apa ya, cambuk ketika saya harus tinggalkan. Dan alasan itu sampai di tahun 2018 dan beberapa tahun kan saya tidak mendaftar CPNS. CPNS sekalipun kita alumni PPG itu kan dimudahkan yang punya sertifikat pendidik dimudahkan, tapi saya menganggap bahwa saya terlalu egois secara pribadi ketika saya hanya memikirkan saya sendiri, nasib saya ke depannya, kelantas beberapa ratus anak-anak di belakangnya saya itu harus korban. Bukan dalam tanda kutip saya ndak percaya, tapi kita bersinergi dengan guru, dan guru juga dengan adanya kami sama-sama itu merasa semangat. Saya ndak mau patahkan semangat. Apalagi kepala kampung, kepala sekolah termasuk Pak Distrik sampaikan bahwa ketika Ayub tinggalkan pulau ini, tinggalkan Pasi, ya minta maaf, sekolah ditutup. Sekalipun itu saya yakin bahwa tidak mungkin ditutup, itu kan bukan kewenangannya beliau, tapi itu tanda bahwa betul-betul dia masih menginginkan saya ada di sini. Dan dari situ setelah saya ketahuan dari teman-teman tidak mendaftar CPNS, itu sih banyak teman-teman katakan bahwa saya ini orang yang apa ya, dikatakan bahwa orang yang bodoh, orang yang apa, aneh juga, sudah dimudahkan seperti ini. Bahkan ada satu orang keluarga sampaikan bahwa silahkan jadikan pembungkus kacang ijazahmu karena kau tidak gunakan. Nah, tapi itu lagi kembali terlalu egois saya ketika saya harus pikir diri sendiri dan mengorbankan anak-anak yang mereka mungkin lihat hanya kulit luarnya saja, tidak tahu apa yang dirasakan, tapi perasaan-perasaan itu mereka tidak mampu tahu apa yang saya rasakan. Kenapa saya harus masih ada sampai sekarang ini, kurang lebih 8 tahun sampai sekarang saya masih ada di pulau. Seorang Ayub yang dibesarkan dari keluarga petani. Ada 6 bersaudara dan hanya Ayub yang boleh mengenyam sarjana. Iya. Dan suara hati yang tulus daripada anak-anak yang berada di Pasi, inilah yang membuat dia sampai sekarang mengabaikan yang namanya tes pegawai negeri sipil atau CPNS. Bahkan mungkin ajakan-ajakan meninggalkan Pasi juga Ayub tinggalkan. Nah, ini adalah niat yang sangat mulia, bukan tulus lagi, tapi mulia adanya. Ayub, seperti tadi saya sentil, Ayub kadang ada pada titik jenuh. Ya. Kalau memang hal ini yang terjadinya dan sudah tidak bisa terbantahkan lagi, apakah suara hati anak-anak tadi juga akan tersingkirkan? Itu yang berat ya. Bagaimana ya saya cuman itu sebenarnya begini, saya sebenarnya berbuat murni dari hati, betul-betul ingin anak-anak itu bagaimana mampu mereka besoknya berada di depan. Sekalipun saya tahu bahwa orang-orang pulau itu sudah banyak orang-orang hebat, saudara-saudara, tapi sebuah keberhasilan, sebuah impian, sebuah harapan bahwa di tangannya saya, di tangannya kami yang saat ini mendidik dengan penuh keterbatasan di pulau itu, ada orang-orang yang mampu berdiri bahwa saya ini dari pulau, saya ini daerah luar, saya ini dari mana, dengan keterbatasan seperti ini saya mampu berdiri di depan. Salah satu orang yang saya anggap orang tua di Biak sini, Pak Aba Kamarudin sampaikan bahwa Ayub itu lokasi itu daerah terluar itu hanya sekadar kata geografis, yang hanya satu kata itu geografis, tapi dengan kata geografis itu tidak boleh kita terhalang untuk berbuat, tidak boleh kita terhalang untuk jatuh, tidak boleh kita terhalang untuk diam di tempat. Justru itu menjadi cambuk untuk kita harus bangkit bahwa ini loh seperti ini. Jadi saya berbuat sebenarnya itu, saya yakin bahwa ada masanya saya harus tinggalkan. Saya berbuat sekarang sebenarnya saya mau bagaimana dilirik, bukan dilirik saya secara personal, tapi dilirik secara menyeluruh bahwa di sana itu ada orang yang berbuat, kemudian saya juga harus berbuat. Terkhusus saya meminta sebenarnya dengan ketulusan hati bagaimana pemerintah daerah melirik bahwa betul-betul di sana perlu guru, dan saya ada masa harus tinggalkan. Tidak mungkin saya ada terus dengan status yang honorer, apalagi namanya status honorer kan kita tidak tahu kapan kita harus dibenci sama masyarakat, sekalipun kita
banyak berbuat hal baik, tapi kadang ada satu saja kesalahan, kadang kita dilupakan. Jadi itu yang membuat saya, bagaimana saya harus berbuat sekarang, bagaimana kita dilirik bukan secara personal, tapi dilirik supaya anak-anak ini lebih ada perhatian khusus. Apalagi kita di wilayah Kepulauan Aimando dan Padaido, dua distrik ini kan, kalau kita lihat data di data jumlah guru di sana kan kurang, bahkan lebih banyak honorer daripada ini. Ada sekolah yang cuma satu guru. Kalau kami secara di PAS itu kan cuma 2 PNS yang 7 tahun ke depan, 8 tahun ke depan dia harus pensiun semua. Jadi ketika saya harus tinggalkan, kemudian tidak ada regenerasi, 7 tahun, 8 tahun ke depan mau dikemenakan anak-anak kami. Saya yakin bahwa tidak akan ada anak-anak yang ingin dilahirkan, yang ingin dibesarkan dengan keadaan keterpaksaan, tapi namanya takdir. Tapi bukan sebuah takdir, mereka juga harus tinggal di sana untuk seterusnya. Oke. Anda ada di sana sebagai leader dari anak-anak yang sebenarnya ini sebagai pondasi sekolah dasar. Bahkan ada rumah edukasi. Yang ya katakanlah digagas oleh Ayub dan teman-teman. Satu hal lagi Ayub, untuk Anda. Bagaimana Anda mengalahkan pernyataan di luar sana? Lah, itu kan mereka di pulau. Iya kan? Tidak ada apa-apanya gitu. Seorang Ayub yang punya hati mulia, bahkan 8 tahun, bukan hitungan hari loh. Seperti apa Anda bisa menjawab itu? Kadang jujur, kadang saya kecewa, kadang sedih, kadang mau marah, kadang mau memberontak, dan perlu introspeksi diri. Banyak orang-orang di kota dan sudah rahasia umum bahwa kami orang-orang pulau, anak-anak pulaunya dalam tanda kutip tidak mampu bersaing dengan di sini. Itu yang mencambuk-cambuk. Saya rasa bahwa bukan hanya kami sebagai guru menjadi cambuk, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan bahkan permasalahan ini harusnya kita harus mencari di mana letak permasalahannya, tapi bukan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari letak permasalahannya tanpa mencari siapa yang salah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa anak-anak, dan memang saya akui bahwa dibanding anak-anak kota ya memang kami terbelakang. Selaku guru memang kami terbelakang. Dengan adanya laporan bahwa ada beberapa anak pulau yang SMA belum tahu membaca, itu kami tidak bisa menafikan itu, dan memang terjadi. Cuman kami harus cari, kita harus sama-sama cari di mana letak kesalahannya, bukan untuk mencari kesalahan siapa yang salah. Apakah kita selaku kami sebagai guru, apakah sudah kita menjadi guru yang baik untuk mereka? Selaku orang tua, apakah sudah menjadi orang tua yang baik untuk mereka? Masyarakat, apakah sudah menjadi masyarakat yang baik? Bahkan Pemda yang punya kebijakan, apakah sudah menjadi pemerintah atau yang berkepentingan itu sudah menjadi Pemda yang baik untuk mereka? Itu yang sama-sama, bukan mencari kesalahan siapa yang salah, tapi kita mencari di mana letak kesalahannya. Dan memang terjadi. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, memang berat untuk mencoba membuka pikiran di masyarakat. Saya hitung itu, kalau saya hitung itu termasuk saya singkat untuk coba sama-sama dengan teman-teman mengubah pola pikir masyarakat. Dan alhamdulillah dengan berdirinya rumah edukasi sebagai bentuk cara keluar dari masalah keterbatasan guru, kami mencoba membuat sekolah non formal. Itu alhamdulillah, puji Tuhan, sekarang sudah ada 30 volunteer, 30 pengajar dari kepala kampung, dari Bamuskan, termasuk kepala distrik, dari kesehatan, dari gereja, dari tokoh agama, kita gabung. Jadi setiap malam kita belajar dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, khusus dari hari Senin dengan beberapa kelas belajar membaca, kelas berhitung, kelas kenal huruf, kelas mahir, bahkan kelas bahasa Inggris yang dikoordinatori sendiri oleh Pak Distrik. Kemudian itu berjalan khusus untuk malam Sabtu kita nonton film edukasi. Nah, memang kami anak-anak di sana itu memang larang untuk nonton film-film yang sifatnya kurang mendidik. Jadi setiap malam Sabtu sebagai hadiahnya mereka kita kasih nonton film edukasi, sekali kita ajarkan. Sebuah kesyukuran di tahun 2018 kami alhamdulillah puji Tuhan bisa membawa anak-anak kami ke Kediri, Kampung Inggris, untuk kursus bahasa Inggris kurang lebih 1 bulan di sana. Tujuannya apa sih Ayub waktu itu? Tujuannya ada
niat di belakang yang terselubung atau sebenarnya apa sih? Iya. Karena kan masih banyak pemahaman nih kan. Kalau Ini Ayub apalagi nih ya kan? kalau niatannya itu ya sebenarnya kalau untuk membuat anak-anak pintar, saya tidak punya niatan apa-apa untuk itu. Dan memang saya yakin 1 bulan itu bukan waktu yang singkat untuk belajar. Mereka, saya yakin bahwa mereka anak-anak tidak mampu. Kita saja orang besar untuk bahasa Inggris, apalagi mengeluarkan biaya, itu kan tidak seimbang antara kemampuannya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Saya tujuan utama itu yang pertama, bagaimana anak-anak ini yang selalu cerita sama saya bilang, Pak Guru, di mana itu Jakarta, di mana itu Jawa, apakah dia sekolah seperti kita atau bagaimana? Itu yang saya coba selalu, tidak hanya jadi pembelajaran itu tidak hanya main peta bahwa ini loh Sulawesi, ini Jawa, ini Kalimantan, ini Sumatera, ini Papua, ini Maluku dan seterusnya. Tapi bagaimana coba, ini loh Indonesia sebenarnya, supaya mereka lebih tertarik, lebih semangat lagi. Yang kedua juga bisa kita berkabar bahwa yang seperti tadi, bahwa daerah terluar itu cuma bahasa geografis, kami mampu loh, ini kami mana. Terus bisa menunjukkan ke mereka yang bilang bahwa ya mereka mau bisanya apa. Yang kedua juga orang tua bisa, oh iya ya. Dan memang awalnya itu kan banyak orang tua yang maksudnya awal-awal ya kayak acuh tak acuh dengan pendidikan, pola pikirnya bahwa seperti itu. Tapi setelah kami berangkatkan yakin, oh iya ya kita bisa. Dan yang paling penting dan titik utama itu kami mau memperkenalkan kepada orang luar tadi bahwa kami mampu loh. Terkhusus bahwa Pemda kami mencoba bahwa inilah kami, maksudnya kami sudah siap untuk bekerja, tinggal kami disokong, kami dibantu. Nah, kemudian selanjutnya kami di tahun 2019 kami coba bawa anak-anak kita ke lomba renang di Kodim kalau tidak salah pada saat itu, dan di Korem. Alhamdulillah, syukur, puji Tuhan lagi ada 4 kami bawa anak-anak semua juara 1, dan kami bawa pulang piala yang mungkin orang pulau baru lihat piala setinggi itu, sampai kami diarak-arak keliling arak-arak di lautan, dijemput di lautan, kemudian diarak keliling kampung, dan memang mereka menetes air mata pada situ. Maksudnya ada betul-betul, oh inilah seperti ini. Pernah juga kita bawa anak-anak kita untuk lomba untuk sepak bola. Sekalipun kita tidak dapat juara, tapi itu coba kita bawa kami sudah ini loh, sudah bisa. Itu yang kami mau. Apalagi ini masyarakat ceritanya sudah connect dengan kami, sudah sama-sama berpikirnya bahwa pendidikan itu penting. Bahkan di sana itu Kak, sudah bisa saya lihat bahwa di rumah-rumah itu sudah ada papan tulis sendiri, sudah ada poster-poster, sudah ada papan tulis sendiri. Sekalipun pada saat ini mungkin kita sedikit agak kurang maksimal dengan adanya pandemi COVID-19, kita tidak maksimal seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu sampai 100 siswa, dan memang saya sedikit batasi untuk ini, tapi tetap nilai-nilai itu. Yang kedua juga bagaimana masyarakat, dan saya lihat itu masyarakat mulai sadar walaupun tidak sepenuhnya, tapi dari awal sampai sekarang itu sudah luar biasa perubahan. Ayub, apalagi sih yang menjadi planning Ayub dan teman-teman, ataupun juga ya menjadi harapan, sebagai harapan buat anak-anak yang ada di sana, yang belum dan yang akan dilakukan oleh Ayub ke depan ini? Sebenarnya ini Kak, kita ada program di 2018 kan English course, English short course, itu 1 bulan ke Kediri. Sebenarnya seandainya bukan pandemi COVID-19 ini kan kami sudah berangkatkan anak-anak 2 orang. Alumni yang Kediri kemarin kan harusnya kita berangkatkan 2 orang ini, itu pakai orang tua pribadi dana sendiri. Dia rencana kan pada saat yang kami antarkan sekarang sudah tamat SMP. Jadi kami rencana kemarin gagas bersama kepala distrik dengan teman-teman volunteer rumah edukasi yang nganggur dulu lah 1 tahun. Nganggur dulu 1 tahun, kemudian kita ke Kediri 1 tahun. Satu sisi kita persiapkan sumber daya manusia sebagai pariwisata di Aimando, supaya kita tidak tinggal terus jadi penonton. Lagi ini kan Aimando ini sebagai pariwisata, masa orang luar terus yang datang. Jujur sih sebenarnya saya kalau secara pribadi saya sebenarnya kurang setuju juga sih sebenarnya ketika yang kuasai secara umum kita punya daerah ini adalah pendatang. Saya memang orang pendatang, tapi kalau saya mau, tapi tidak sekarang ini kita berteriak, bahwa kenapa pendatang. Tapi ketika kita mau berteriak sekarang, silahkan tunjukkan dengan betul-betul belajar. Karena kalau kita belajar, otomatis juga ketika kita dokter cukup, semua
bidan cukup, kesehatan. tidak mungkin juga kita masuk. Ya. Tidak mungkin kita masuk. Saya juga tidak mau ketika datang pariwisata, kita biasanya di sini itu karena kita tidak mau belajar dari kecil, hanya menuntut seperti ini. Saya tidak mau ketika pariwisata jalan, lilin kita, orang-orang di sini tuh hanya jaga-jaga lilin. Ya. Orang yang datang lalu lalang apa semua, kita yang jaga-jaga lilin apa? Jual pinang. Ya, ya. Itu yang saya tidak mau sebenarnya. Jadi itu yang harapannya saya itu, bagaimana semua kita punya introspeksi diri masing-masing, kita coba pikir masing-masing, apakah kita sudah menjadi guru yang baik, apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik, sudah menjadi masyarakat yang baik, sudah menjadi pemerintah yang baik, agar pendidikan ke depannya maksimal. Kami berharap bahwa besok lusa tidak ada lagi diskriminasi pendidikan antara orang kota dengan orang pulau, dan kami mau bahwa besok-besok itu seimbang. Bahkan harapannya saya itu malah kita yang di pulau yang harus lebih ya. Yang lebih, apalagi kan kita belum ada campuran-campuran dari luar, betul-betul murni anak-anak masih segar apa semua. Ayo cerita dikit dong, katanya pernah hampir mau tenggelam pernah. Pernah ya? Pernah. Itu gimana sih? Kalau ya termasuk suka, termasuk duka juga sih sebenarnya. Karena sukanya itu ketika kita cerita seperti ini, ada pengalaman yang seperti ini loh. Sudah berapa kali sih sebenarnya, cuman yang saya betul-betul berkesan itu 2 kali. Pernah 1 kali saya sama kepala sekolah, itu rencana ke kota itu sudah sore, kalau tidak salah sudah jam 6, itu motor tidak bisa nyala. Jadi kita sudah lihat arah timur, Pulau Biak ini sudah kita alam, kemudian lihat HP, tidak ada sinyal, tidak mau telepon siapa, akhirnya ya tunduk saja, pasrah saja. Tapi syukur, mungkin berdoa apa semua, akhirnya bisa kita sisir baru. Yang pertama. Yang kedua, yang mungkin saya sudah pendapat bahwa kira-kira saya punya, ini ketua komite, ini kebetulan volunteer juga. Kami berangkat dari kalau tidak salah pada saat itu tanggal 8 Juni, itu pada saat sebenarnya saya ambil hasil pengumuman ujian nasional di SD. Memang ombak pada saat itu tinggi, tapi kami sudah janji anak-anak, kami tidak mau mereka sudah semangat, orang tuanya sudah masak apa semua, lantas tidak pengumuman. Jadi saya sama ketua komite, pada saat itu belum ketua ya, masih kita volunteer, kita ke kota ambil. Sebelum saya berangkat ada nenek-nenek, saya tidak pernah tahu, tidak pernah lihat itu di Bosnia. Mas mau ke pulau kah atau dari pulau? Saya bilang saya mau ke pulau. Kalau bisa jangan dulu kak, karena jangan sampai yang ada kan beberapa hari sebelumnya itu ada yang meninggal, meninggal. Jangan sampai mereka cari teman. Cuman ya itu pikiran lagi, apa yang anak-anak saya tidak mau kecewa, seperti itu. Pas jalan mulai ombak tinggi, itu 2 mesin, biasanya kita tempuh sampai 2 jam 3 jam, tapi ini kita berangkat itu jam 2, sampainya itu jam 9 malam. Jadi tinggi ombak itu pada saat itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan pada saat itu puasa, sampai di ombak Pakrek itu tinggi sekali. Jadi saya sebenarnya mau minta untuk kita berlindung dulu di pulau bermalam, tapi enggak, langsung saja hantam apa semua. Jadi saya sempat berpikir, saya kira-kira ada salahkah dengan saya punya kakak ini, atau mungkin punya kakak ini ada masalah keluarga dan betul-betul dia mau ya cepat, kita bunuh diri sudah, maksudnya seperti itu. Ini sudah ini, dan sampai di pulau itu saya enggak pikir apa-apa, punya sujud syukur. Dan barusan pertama kali selama saya ada di pulau itu, barusan saya, masyarakat itu caci maki saya dengan caci maki, tapi dalam keadaan tanda sayang. Itu bahasanya, kok begini-begini, tidak ada hari kah dia sudah keluarkan binatang apa semua, bahasa-bahasa yang kurang etis lah. Ke saya itu pertama kali saya rasakan saya tapi bahasanya itu bukan karena itu, tapi karena kasihan, maksudnya sayang, kenapa kok berani sekali seperti itu. Jadi barusan itu pertama saya rasakan saya dicaci di masyarakat, saking mungkin sayangnya akhirnya mereka peluk, akhirnya untung selamat pada saat itu. Dan banyak sih kejadian-kejadian yang betul-betul ya. Dan Ayub ini dari 8 tahun pengabdian di Pulau Pasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, baru menikah ya? Iya. Ini tertunda karena memang tugas di pulau atau sebenarnya? Saya menikah di tahun 2020. Pada saat itu di bulan Maret, tanggal 28 Maret. Kita sudah siapkan sepenuhnya, tapi namanya takdir ya. Mungkin sebuah sejarah juga yang akan bisa saya cerita ke anak cucu kelak, ke teman-teman, bahwa 1 hari sebelum
kami langsungkan pernikahan itu pada saat itu sudah tutup Bali. Jadi kebetulan istri kan orang Lombok, NTB, pasti harus melalui Bali dulu. Keluarga istri kan kebetulan juga tugas di sini, abdi negara juga di salah satu sekolah di daratan Biak. Ya, pada saat itu kan rencana dia mau ke Lombok dulu, minta restu sama orang tuanya. Tapi karena sampai di Makassar, isu-isu bahwa akan tutup, akan lockdown besar-besaran, akhirnya tidak bisa. Jadi kami akhirnya dia datang kayak seolah-olah serahkan diri, nikahi saya sudah, maksudnya karena tidak ada keluarga sama sekali. Kami juga sudah siapkan semua, panggung sudah siap, baju sudah siap, pokoknya makanan sudah siap, keluarga semua sudah datang. Dua malam sebelum acara, untung belum kita potong sapi, kalau semua sudah siap. Tiba-tiba polisi datang, kami tidak larang, kami ini perintah juga, kalau mau lanjutkan silahkan, tapi harapannya kami tunda dulu. Akhirnya itu kami tunda dan betul-betul lockdown di sana. Itu sudah ya cerita ya, mungkin inilah dunianya kami. Jadi ada kisah juga. Ada kisah juga. Tapi sebenarnya jodoh juga ya, karena memang ketika ini bisa bersua dengan istri. Ya, ya kami dipertemukan di pendidikan di tahun 2018 yang kami sempat ini pasca dari anak-anak ke Kediri. Sempat saya ajak juga 2 minggu untuk studi banding ya. Kalau bahasa kerennya kan kami studi banding. Saya ajak anak-anak lihat sekolah-sekolah, sehingga di kota, di Makassar, di kota, kebetulan ketemu dengan direktur MSI. Kebetulan juga saya kan pengurus MSI, Masyarakat SM3T Institute. Itu sebuah wadah, sebuah yayasan yang teman-teman bentuk di alumni SM3T untuk bagaimana ke alumni ini terus bergerak. Jadi MSI direktur pada saat itu, selama ini ulang tahunnya SM3T kan SM3T lahir 2011. Pada saat itu ulang tahun ke-7. Selama ini dari ulang tahun pertama sampai ke-6 kan paling kita adakan di hotel di kota-kota besar, Makassar, Jogja, Jakarta, hanya berkata gitu. Pada saat itu timbul ide dari teman-teman dan dari pusat, dari pembinanya kami, bagaimana kalau ulang tahun SM3T ini coba kita laksanakan di tempat tugas teman-teman dan terpilih di sana. Dan mungkin itu yang akhirnya istri juga kebetulan ada panitia di situ, kebetulan dia Pak Mbak itu koordinator donasi. Jadi ketemu di situ, dan itu pun karena donasi untuk anak-anak, karena anak-anak instan komunikasi, mungkin ya namanya jodoh. Akhirnya jalan-jalan dan bersyukur, mungkin dia nilai saya mengabdi, saya juga dia yang mengabdi. Akhirnya kami satu sama lain bahwa kami tidak mau setelah menikah kami jiwa pengabdiannya kami turun. Makanya mungkin itu sudah yang buat kami connect bahwa kami harus mengabdi sama-sama. Ayub, ini adakah teman-teman di luar ataupun ya teman-teman Ayub yang mungkin sudah pegawai negeri dan lain sebagainya? Ayo, kukas tinggal itu sudah, ku keluar sudah, atau kembali sudah, ada tidak? Dan bagaimana Ayub menampiknya? Sering sih, bahkan teman-teman sebagian besar alumni SM3T kan sudah PNS semua. Termasuk kami di Biak itu mau dikatakan sekitar 70% itu sudah PNS semua. Dan bahasa-bahasa itu yang tadi itu tidak hanya mereka, banyak sih keluarga juga kembali sudah ngapain di sana apa semua. Dan itu yang saya bilang, ada hal yang saya rasakan yang kalian tidak, maksudnya kalian tidak rasakan. Ada bagian-bagian yang hanya kalian lihat bahwa wah, masa seperti ini. Namanya hidup kan, coba kita bermanfaat dimanapun kami dibutuhkan. Kita hidup dimanapun itu kan kita butuh merasa nyaman. Kalau saya dengan dunia saya seperti ini merasa nyaman, ya kenapa tidak? Banyak juga teman-teman PNS itu yang setiap bulan juga mengeluh, tidak ada seperti ini. Bahkan kadang mengeluh sama saya ketika dibanding biaya hidup, tanda kutip materi, lebih banyak mereka karena setiap bulan. Sudah pasti ya? Sudah pasti. Saya ini, kalau saya cerita sama masyarakat, saya tidak tahu kapan tanggal baru. Sampai saat ini, sampai sekira 8 tahun, 7 tahun lah, 1 tahun kan jelas gaji setiap bulan. 7 tahun ini saya tidak tahu tanggal baru saya itu tanggal berapa. Dan lebih baik tidak tahu ya? Iya, lebih tidak tahu karena kadang sakit. Nah, tapi teman-teman yang CPNS itu kadang mengeluh. Saya lihat di status-status Facebooknya,
belum cair ini kah, belum cair tunjangan kah. Ternyata saya bilang, ternyata bukan atas dasar PNS itu yang buat kita nyaman. Ya tidak usah juga seperti itu. Banyak orang kaya juga yang kadang Hidup mengeluh. boleh ya, tapi masih mengeluh. Masa mengeluh juga. Jadi Lalu apa yang membuat Ayub masih boleh bilang kalau Ayub merasa lebih bersyukur daripada semua? Sebenarnya apa sih hikmah apa yang Ayub ambil ketika 8 tahun ini loh berjibaku di pulau, diperhadapkan dengan anak-anak yang sangat butuh perhatian Ayub untuk segi pendidikan? Apa yang bisa dibagikan ke teman-teman di luar sana? Selain di sana saya mengajar, saya juga belajar. Karena kalau orang-orang yang biasa saya cerita, selalu saya simpulkan bahwa semua orang adalah siswa, semua orang adalah guru, dimanapun tempat adalah sekolah. Jadi selain saya mengajar, saya juga sebenarnya belajar. Dan betul-betul apa yang saya berikan kepada mereka tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan dari mereka. Yang paling penting itu adalah syukur. Saya sangat bersyukur. Kadang kita mengeluh. Waktu saya di Makassar, saya tidak menafikan bahwa saya juga termasuk orang-orang yang kadang ikut demo di jalan, ikut aksi di jalan dengan teman-teman. Ketika tidak jalan PLN 1 hari, ketika listrik tidak ada, ketika naik BBM hanya Rp1, Rp2, maksudnya minta maaf ya, bukan berbicara mengenai saya tidak ini dengan ini, maksudnya saya tidak berbicara mengenai saya tidak pikir masyarakat kecil, enggak, tapi berpikir bahwa betul-betul saya di sana itu rasakan apa namanya, saya bilang begini, kadang kita tidak bersyukur. 1 hari kadang mati lampu, kadang mengeluh. Saya rasakan di sana itu kurang lebih 5 tahun itu dengan pelita. Mati. Kadang 1 jam saja HP tidak ada sinyal atau padam, kadang kita marah-marah mengeluh. Saya rasakan tidak pernah ada sinyal di sana. Bahkan HP itu dulu-dulu itu ya hanya main onet, hanya main-main ular-ular karena tidak tahu mau ngapain. Itu yang dulu waktu saya di kampung pulang sekolah dari sekolah, saya kadang memberontak sama orang tua. Ketika tidak ada lauk, tidak ada ikan, tidak ada tahu, tidak ada semacamnya. Kalau di sana saya rasakan anak-anak makan nasi saja dengan teh, bersyukur, bahagia. Pernah saya rasakan di sana hanya kurang lebih 1 minggu, kan saya malu untuk minta sama masyarakat. Kurang lebih 1 minggu dan masyarakat tanya, ada makanan tidak? Ya jawab saya ada. Bahkan saya pernah saya hanya makan keladi selama kurang lebih 1 minggu pada saat itu. Tapi titik syukur itu bahwa ternyata selama ini saya kurang bersyukur loh. Masih banyak ternyata orang di luar sana yang tidak pernah ini. Kadang kita rasakan ketika kita makan di teman-teman ya di restoran-restoran apakah, makan sedikit kita buang. Iya, betul. Tidak pernah berpikir bahwa di sana itu ya betul-betul mereka membutuhkan itu. Itu yang paling penting, itu sebenarnya saya dapatkan itu yang saya bilang rasa syukur. Rasa syukur betul-betul. Yang kedua mengenai ibadah. Ketika waktu azan di kampung ya sudah dengar saja. Azan apa semua dengar saja tanpa mau sholat. Tapi di pulau ketika saya ke kota dengar azan itu kadang bergetar. Saya betul-betul ini dan betul-betul rasakan kapan saya dengar azan di sini. Maksudnya jiwa-jiwa ketakwaannya kita itu ya siapa yang bisa jaga kita kalau bukan Tuhan. Itu kalau masyarakat ya boleh yakin kita bisa jaga, tapi ketika kita jauh seperti itu ya pegangan kita itu hanya satu, hanya Tuhan. Jadi syukur, maksimalkan hidup, dan rasakan bahwa ternyata cari uang itu susah. Ya minta maaf, kadang waktu saya kuliah itu butuh uang 50.000, saya mintanya orang tua 150, bisa saya minta uang ke poya-poya seperti ini. Baru saya rasakan bahwa ternyata itu cari uang susah. Ayub, yang terakhir, sampaikan ke teman-teman di luar sana, terutama yang notabene adalah guru. Mungkin mereka asal ke sekolah, mungkin saja ada yang tidak merasa terpanggil bahwa ini sebuah amanah, atau yang sebenarnya juga tidak mau jadi guru. Mungkin dengan motivasi atau inspirasi yang telah Ayub dapatkan, Ayub bisa bagikan dan tularkan itu kepada mereka. Silakan. Kalau saya golongkan, guru itu ada 2. Ada guru yang dipanggil, ada guru yang terpanggil. Saya berharap bahwa kita ini adalah guru yang terpanggil, bukan guru yang dipanggil. Karena masa depan
Indonesia itu ketika kita mau lihat, kita lihat cerminan anak kita hari ini. Apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun baik seorang PNS, baik seorang honorer ataupun bantu ataupun apa, sisipkan sedikit saja hati. Kalau kita tidak sepenuhnya berikan seluruhnya hati kita kepada anak-anak, kita bekerja secara hati nurani, sedikit saja, minimal ada sedikit. Ketika ada sedikit itu saja, itu yang pelan-pelan kita buat untuk ada. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk menunaikan kewajiban, tapi kita jadikan mengajar itu. Jadi mengajar itu bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Mari kita coba bahwa mengajar itu coba kita jadikan bahwa itu sebuah kebutuhan untuk hidup, supaya kedepannya itu anak-anak itu bisa maju. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Saya juga tidak yakin ketika saya besok lusa dengan status PNS saya juga masih seperti ini, tapi berharap bahwa sebelum kita ada titik jenuh, kalau saya guru waktu SMA itu katakan bahwa silahkan maksimalkan sebelum ada bosan, karena pasti akan ada titik di mana kau akan bosan. Pasti di mana kau akan mau kau kaya, kadang orang bosan dengan kekayaan, bosan dengan kemewahan, bosan dengan apa. Makanya kadang orang yang suka berpetualang yang di tempat-tempat ini, karena pastikan kamu akan rasakan titik bosan. Jadi sebelum ada rasa bosan itu, silahkan berkarya. Kau tidak bisa selamanya hidup. Ketika kita bisa tahu bahwa hidup kita misalkan 60 tahun ke depan, bolehlah nanti umur 50 kah baru saya berbuat. Tapi kan kita tidak tahu. Jangan sampai satu hal yang bisa membuat kita sampai ke surganya Tuhan itu dengan keridhaan anak-anak. Yang kedua juga, jangan sampai kita selamatkan hidupnya anak-anak, hidup orang banyak itu ada di tangan kita, maksudnya dengan karya kita. Jadi saya berharap dengan kita semua, guru-guru dimanapun berada, banyak tantangan, banyak halangan, tapi mari kita sedikit sentuh anak-anak kita dengan betul-betul hati. Kalau tidak bisa sepenuhnya, sedikit saja apapun aktivitas kita, karena kita diberikan kesempatan, kita diberikan oleh Tuhan kesempatan. Banyak orang yang mau tapi tidak diberikan kesempatan, kita diberikan kesempatan, dan di tangan kita lah cerminan 10 tahun, 20 tahun Indonesia ke depan. Ada dari apa yang kita buat hari ini. Jadi ringkas saja bahwa 10 tahun, 20 tahun apa yang terjadi kepada bangsa kita, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Biak Numfor dan kampung-kampung, dari cerminan apa yang kita sudah berikan kepada anak kita saat ini. Karena anak-anak adalah pelanjut estafet kepemimpinan masa depan. Ya, akhirnya kita sudahi bincang-bincang kita saat ini, teman-teman di luar sana. Hai seluruh guru, ya, ada sosok yang bisa Anda ambil banyak sekali inspirasi atau motivasi daripada seorang Ayub yang saat ini masih berkutat 8 tahun di kampung atau pulau Pasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor sini. Sudah dengar apa yang disampaikannya, dan saya Poppy Sokota kita sudahi. Nantikan kami berikutnya. Silakan Anda yang mau memberikan kritik saran, boleh saja, atau mau merekomendasikan siapa lagi sosok-sosok atau figur yang kami hadirkan untuk menjadi motivasi bagi kita bersama. Terima kasih, jangan lupa kita tetap bersyukur. Saya meng-underline apa yang dikatakan oleh seorang Ayub tadi yang adalah guru. Terima kasih. Ayub, terima kasih. Sukses ya. Siap-siap. Biak bila ingat akan kembali. Siap. Oke, sampai jumpa. Kasumasa. Kasumasa.